Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pendidikan menjadi ladang tumbuhnya ilmu dan karakter, tak jarang kita dihadapkan pada ketegangan antara pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai keimanan. Salah satu bentuk nyata dari ketegangan ini muncul dalam perdebatan mengenai teori evolusi dan narasi penciptaan dalam pendidikan biologi. Di sebuah sekolah menengah di kota kecil, kontroversi muncul ketika teori evolusi diajarkan sebagai bagian dari kurikulum sains. Sebagian orang tua merasa keberatan. Mereka berpendapat bahwa pandangan agama tentang asal-usul kehidupan juga layak mendapat tempat dalam kelas, sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman keyakinan. Di sisi lain, para pendidik merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan ilmu berdasarkan bukti dan metodologi yang telah teruji. Persoalan ini bukan hanya soal mana yang lebih benar antara sains dan agama, melainkan bagaimana kita memahami keduanya melalui pendekatan yang lebih mendasar. Dan untuk itu kita perlu menyelami 3 pilar utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang dapat membantu kita menilai dan menjembatani konflik semacam ini secara lebih arif. Mari kita mulai dari ontologi, yaitu kajian tentang hakikat realitas. Dalam konteks ini, realitas yang dimaksud adalah pertanyaan besar, dari mana asal kehidupan? Ilmu pengetahuan modern, khususnya biologi evolusioner, menawarkan jawaban bahwa kehidupan berkembang melalui proses gradual seleksi alam selama jutaan tahun. Sementara itu, banyak ajaran agama meyakini bahwa kehidupan berasal dari tindakan penciptaan yang ilahi dan bersifat langsung secara mutlak. Sekilas, kedua pendekatan ini tampak saling bertolak belakang. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, kita akan menemukan bahwa perbedaan ini lebih bersifat metodologis ketimbang substansial. Sains mengamati apa yang tampak, yang bisa diukur dan dibuktikan secara empiris. Sedangkan agama berbicara tentang makna, tujuan, dan terhubungan manusia dengan yang transenden. Dalam filsafat ilmu, ini berarti sains dan agama beroperasi dalam dua domain ontologis yang berbeda. Sains di ranah fisik dan dramati, sedangkan agama di ranah metafisik dan batinia. Dengan memahami batas-batas domain ini, kita bisa mulai menyadari bahwa konflik tidak harus selalu dimaknai sebagai pertentangan mutlak, tapi seringkali adalah akibat dari tumpang tindih wilayah tanpa pemahaman akan kerangka kerja masing-masing. Dari segi ontologi, kita bergeser ke epistemologi, atau cara bagaimana pengetahuan dibangun dan divalidasi. Dalam sains, pengetahuan lahir dari observasi, hipotesis, eksperimen, dan penalaran logis. Kebenaran bersifat sementara, selalu terbuka untuk diuji ulang dan bahkan dibantah. Contohnya adalah bagaimana teori evolusi Darwin terus mengalami pengembangan seiring ditemukannya data baru dari bidang genetika, paleontologi, hingga bioinformatika. Sebaliknya, dalam kerangka agama, pengetahuan dianggap bersumber dari wahyu atau otoritas ilahi yang sifatnya tak berubah dan final sebagai pembelumnya. Maka pendekatan keilmuan dan keimanan berbeda dalam standar kebenarannya. Sains mengandalkan falsiabilitas, sementara agama bersandar pada keyakinan yang dianggap absolut. Filsafat ilmu membantu kita untuk tidak menyamakan keduanya sebagai kebenaran yang harus saling mengalahkan, melainkan dua cara berbeda manusia memahami kenyataan. Dari sini muncul ide bahwa mungkin yang perlu kita lakukan bukan meniadakan salah satunya, tapi mengembangkan epistemic humility, kerendahan hati dalam berpengetahuan, bahwa tidak semua hal bisa dipahami hanya dengan satu cara pandang. Selanjutnya dari segi aksiologi atau dimensi nilai dan tujuan dari pengetahuan. Disinilah diskusi menjadi sangat kontekstual dan praktis. Pertanyaan yang muncul adalah, apa tujuan kita mengajarkan teori evolusi di sekolah? Apa dampaknya terhadap nilai, identitas, dan keyakinan siswa? Jika pendidikan hanya memindahkan informasi ilmiah tanpa mempertimbangkan keragaman latar belakang peserta didik, maka ia kehilangan sisi kemanusiaannya. Namun, jika pendidikan hanya menyesuaikan pada kepercayaan semata dan mengabaikan sains, maka kita sedang menolak kesempatan membekali generasi dengan alat berpikir kritis di dunia modern.
Filsafat ilmu mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab etis. Begitu pula agama. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan, pendekatan yang lebih etis dan inklusif adalah bukan memilih salah satu, tetapi memberi ruang untuk keduanya berdialog. Lantas, bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan dalam menghadapi persoalan ini? Salah satu pendekatan yang layak dipertimbangkan adalah pendekatan integratif dan interdisipliner. Sains tetap diajarkan dalam koridor ilmiah dengan menekankan bahwa teori evolusi adalah bagian dari metodologi ilmiah yang dapat diuji dan direvisi. Di saat yang sama, ruang pendidikan agama juga menjadi tempat yang sah untuk mendiskusikan narasi penciptaan menurut kitab suci. Bahkan lebih jauh lagi, sekolah dapat membuka ruang dialog antara sains dan agama dalam membentuk diskusi reflektif, proyek kolaboratif antar mata pelajaran, hingga seminar yang melibatkan tokoh agama dan ilmuwan. Disinilah pendidikan menemukan bentuk idealnya. Jadi bukan hanya mengajarkan apa yang benar, tapi juga bagaimana berpikir tentang kebenaran dari berbagai sudut pandang. Sebagai penutup, konflik antara sains dan agama bukanlah soal siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana kita membangun pemahaman bersama dalam dunia yang plural. Filsafat ilmu menjadi jembatan yang memungkinkan kita melihat bahwa perbedaan bukan halangan untuk bekerja sama, melainkan kekayaan dalam membentuk manusia yang utuh, akal sehat, berhati nurani, dan mampu hidup damai dalam keberagaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.